Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazain Allah nura takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini Allah masih berikan karunia rahmat taufik hidayah beserta inayahnya sehingga kita bisa bersama-sama berzikir kepada Allah, beriktikaf di Masjid Al-Muqarrabin seraya kita thalabul ilmi dan silaturahim. Harapan dan doa kita semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawatullah wa salamuhu bercurah keharibaan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Sama'ilur Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ismi fil Qur'ani Muhammadun wa fil Injili Ahmadu wa fit Taurati uhidu wa innama sumitu uhidu li anni uhidu ummati an-nari jahannam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, dinyatakan oleh dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas menyatakan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ismi, namaku, fil Qur'ani, di dalam Quran, Muhammadun. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah sebuah karunia nama, ya, di dalam Al-Qur'an tercantum yaitu dengan nama Muhammadun. Begitu banyak ayat-ayat yang menerangkan dengan sebutan nama Muhammad. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Diterangkan oleh Allah tentang nama Nabi Muhammad dengan sebutan Muhammad. Ada juga dengan ayat lain menyatakan maka na Muhammadun aba ahadim birujalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Banyak sekali nama-nama tentang Nabi Muhammad yang disebut dengan kata Muhammad. Arti Muhammad itu sendiri artinya adalah terpuji. Sehingga dengan sebuah nama yang agung itu sesuai dengan fakta yang ada di dalam diri Nabi Muhammad. Di dalam akwal ucapannya selalu terpuji, af'al dalam amal perbuatannya terpuji, sehingga Allah juga memberikan sanjungan kepada Nabi, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Beliau adalah dalam naungan akhlak yang sangat agung. Ini adalah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dengan sebutan Muhammad. Kemudian wa fil Injil, di dalam kitab Injil. Hakikatnya saudara-saudara kita atau umat manusia yang berpegang dengan kitab Injil sangatlah mengenal Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad di sana dengan tertulis namanya adalah Ahmad. Sebutannya Ahmad. Di dalam Al-Qur'an Muhammad, di dalam kitab Injil adalah Ahmad. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika itu menyatakan tentang ucapannya Nabi Isa alaihissalam. Wa id qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Namanya adalah disebut dengan sebutan nama Ahmad. Ini adalah keagungan nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa fit Taurat, dan di dalam kitab Taurat Nabi Muhammad disebut Uhid. Kenapa disebutkan Uhid? Wa inna ma sumiyat Uhid li anni uhidu ummati an-nari jahannam. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga mempunyai satu misi besar adalah menyelamatkan umatnya dari api neraka. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan umatnya dari api neraka? Di dalam satu pernyataan Allah dalam Al-Qur'an, wa kuntum ala safa hufratim minan nari fa anqadhakum minha. Hakikatnya orang-orang jahiliyah, gambaran yang diungkapkan oleh Allah dalam Quran itu tak ubahnya sudah di ambang pintu neraka, sudah di tepian api neraka. Tapi kemudian dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah adalah fa'anqadzakum minha. Nabi Muhammad menyelamatkan manusia itu dari api neraka. Arti dari makna itu sendiri adalah ketika mereka tidak kenal dengan Allah, mereka tidak kenal Sang Penciptanya, sehingga mereka ya'budunal asnam, menyembah patung-patung. Kemudian ada juga mereka ya'budunan nar, ada yang menyembah kepada api. Bermacam-macam sesembahan yang mereka lakukan pada saat itu. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikenalkan dengan Sang Pencipta yang hakiki, dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu yang menjadikan asbab mereka diselamatkan dari api neraka. Orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun disebutkan walau mithqala dzarrah, walaupun iman itu sekecil dzarrah, semua akan mengantarkan selamat mereka dari api neraka. Maka sababiah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengenal Allah sehingga mendapatkan dhamin, jaminan akan diselamatkan dari api neraka. Dan itu sesuai dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diberikan nama di dalam kitab Taurat Wahid, orang yang mengantarkan manusia selamat. Sehingga dengan kata lain bisa disebut Nabi Muhammad adalah juru selamat, menjadikan asbab manusia selamat. Walaupun secara hakiki kita tahu bahwa keselamatan dari azab Allah ini, dari api neraka, hakikatnya Allah yang memberikan keselamatan itu. Tapi ada sabab musabab yang menjadikan Allah memberikan keselamatan, tidak memasukkan hamba-hambanya ini ke dalam api neraka. Kenapa? Karena mereka beriman kepada Allah, karena mereka beriman kepada Rasulullah, karena mereka beriman kepada kitab-kitab Allah, malaikat-malaikat Allah. Itu semua asbabnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagi umatnya punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Rasul pernah memberikan satu ungkapan dalam hadis yang artinya, siapa di antara kalian menunjukkan jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan nilai kebaikan itu sebagaimana orang yang melaksanakan kebaikan. Kita menunjukkan kepada salah satu saudara kita bahwa di tempat itu ada seseorang yang butuh dibantu, butuh ditolong. Kemudian orang itu langsung jalan ke tempat itu. Kemudian dia membantu menolong orang tersebut. Kita cuma nunjukin saja. Kebaikan itu kita tunjukkan kepada mereka, ternyata mereka langsung jalan menuju tempat itu. Kita tidak melakukan, kita tidak menolong sama mereka, tapi kita memberikan petunjuk bahwa di situ ada orang yang butuh pertolongan kita. Kita tidak bisa menolong, tapi orang lain yang kita unjukin tadi bisa menolong pada kita. Maka kita mendapatkan nilai kebaikan sebagaimana yang dilakukan oleh saudara kita. Kita memberi petunjuk kepada seseorang, wahai saudaraku, di Masjid Al-Muqarrabin itu terdapat satu kajian yang sangat luar biasa. Anak-anak kita yang kepingin menghafal Al-Quran, ada satu wadah tempat yang bagus. Di mana? Di Masjid Al-Muqarrabin. Kita unjukin seperti itu. Kita sampaikan kepada saudara-saudara, tiba-tiba dari mana-mana datang, menitipkan anaknya untuk dicetak sebagai penghafal Al-Quran.
dan juga nanti memahami Al-Quran sehingga menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Tiba-tiba berbondong-bondong datang ke tempat ini untuk menitipkan anaknya menghafal Al-Quran. Maka kita yang menunjukkan mendapatkan nilai kebaikan yang sangat luar biasa, sebagaimana nanti anak-anak itu akan menghafalnya. Kita enggak menghafal Al-Quran, anak-anak itu yang kita unjukin menghafal Quran, maka kita mendapatkan pahala, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Ini keutamaan yang diberikan oleh Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dinyatakan lagi wazada naqlan an ibni Asakir, kemudian ditambahkan lagi, dinukil dari Ibnu Asakir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya nama dikenal Al-Fatih. Kemudian wa Taha wa Yasin wa Abdullahi wa Khatamal Anbiya. Nama-nama Nabi Muhammad yang lain adalah disebut Al-Fatih, ya, yang membuka. Nanti di antara di akhirat yang membuka awal manusia yang dikasih izin oleh Allah untuk menolong kepada umatnya adalah Nabi Muhammad. Membuka pintu syafaat yang pertama Nabi Muhammad. Kemudian yang membuka pintu jannah masuk dalam surga juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan nama-nama keagungan ini memang Allah menghendaki itu kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Quran kita juga ada kenal namanya surat Toha, ya, ada kenal dengan surat Toha. Toha ini adalah bagian dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama tersebut biasa kalau kita ngaji tafsirul Quran, misalnya tafsirul Jalalain, itu selalu diartikan kalimat-kalimat ini dengan sebutannya. Artinya ada diucapkan kembali, tidak diartikan secara maknawi, enggak. Disebutkan Toha, nanti akan diulang Toha. Disebut Yasin, akan disebut Yasin. Makanya kalau kita lihat dalam tafsirnya sebut Yasin, innaka laminal mursalin. Kalau diartikan hai Muhammad, yang namanya dipanggil dengan sebutan Yasin. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, yang disebut namanya Yasin itu laminal mursalin, adalah merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada nama Toha, kemudian ada nama Yasin, juga ada nama Abdullah. Nama Abdullah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah untuk melakukan satu perjalanan, yakni perjalanan Mi'raj, itu di dalam ayatnya adalah sebutan abduh, dengan sebutan seorang abduh, seorang hamba. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdi, dengan menggunakan kata-kata abdi, yaitu dengan hamba Allah. Jadi nama Nabi Muhammad disebut nama dengan Abdullah, ya, yakni hambanya Allah. Kemudian Nabi Muhammad juga disebut dengan namanya adalah Khatamil Anbiya, penutupan Anbiya, penutupan Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya selalu banyak di antara para ulama-ulama ketika memulai muqaddimah dalam menyampaikan tausiahnya ada kalimat la nabiyya ba'dah. La nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat Islam memahami satu kisah tentang akan datangnya Nabi Isa alaihissalam di masa mendatang, kita yakini, kita percaya, karena itu memang pernyataan juga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kedatangan Nabi Isa alaihissalam tidak membawa syariat baru atau syariat yang dibawa oleh Nabi Isa di masa lalu, tapi akan mengamalkan yaitu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diikuti oleh Nabi Isa nanti adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya nanti
di antara kita yang hadir di Masjid Al-Muqarrabin ini diberikan karunia oleh Allah umur panjang, yang muda-muda ini diberikan umur panjang sampai ketemu peristiwa, yaitu ketika Nabi Isa alaihissalam turun ke muka bumi atas kehendaknya Allah, maka orang-orang tersebut akan bisa langsung berhadapan dengan Nabi Isa, akan bisa belajar agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu yang diteruskan oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa adalah nabi lama yang dulu pernah diutus, kemudian sekarang di satu tempat atas kehendak Allah nanti akan diturunkan ke muka bumi, adalah ittiba kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak membawa syariat yang dulu pernah disyariatkan di zamannya Nabi Isa alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Qustalani fi mawajihi wal bajuri fi hasyiyati syama'il. Dzakara sahibu kitabin Syauqul Arus wa Unsun Nufus wa huwa Husain bin Muhammad Ad-Damaghani naklan an Ka'bil Ahbar annahu qol Ismun Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ahlil jannah Abdul Karim. Saat manusia nanti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kumpul di dalam surga, karena pada akhirnya manusia itu akan terbagi menjadi dua, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada yang Allah kehendaki, yaitu mereka dengan amal soleh yang dia lakukan, kemudian Allah ridha, orang-orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga. Ketika mereka di surga mengenal Nabi Muhammad dengan nama gelar yang sangat dikenal oleh orang-orang ahli surga adalah Abdul Karim. Wa inda ahli nar, dan menurut orang-orang ahli neraka nanti akan mengenal Nabi Muhammad itu adalah Abdul Jabbar. Wa inda ahlul arsh, dan menurut orang-orang arasy yaitu para malaikat-malaikat Allah, Abdul Hamid. Wa inda sairil malaikah, dan dikenal di seluruh para malaikat Nabi Muhammad dengan sebutan adalah Abdul Majid. Wa indal anbiya Abdul Wahhab. Wa inda syayatin Abdul Qahhar. Ini adalah setiap makhluk-makhluk Allah diberikan oleh Allah kabar gembira dengan nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa indal jinni, dan dikenal di kalangan jin adalah Abdul Rahim. Wa bil jibali Abdul Khaliq, bagi para gunung-gunung, gunung-gunung ini secara zahir kita tidak tahu bagaimana gunung-gunung ini diciptakan oleh Allah, terus kemudian bisa komunikasi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar nanti tentang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad naik ke Gunung Uhud, maka gunungnya itu bergoyang-goyang, bergerak, Kemudian sama malaikat Jibril diberikan teguran, tahukah engkau siapa yang kakinya itu berpijak di atasmu ini? Apakah kamu tidak malu? Ini adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dia adalah manusia yang paling dimuliakan oleh Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dan juga nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan makhluk-makhluk Allah yang lain, termasuk indal bahaim, dari hewan-hewan pun mengenal Nabi Muhammad dengan sebutan adalah Abdul Mukmin. Wa inda tuyur, dan di kalangan adalah burung-burung menyebutkan adalah Abdul Ghaffar. Wa fit Taurat Mudmud, nama lain dengan di dalam kitab Taurat adalah namanya Mudmud. Wa fil Injil, di dalam kitab Injil disebutkan juga nama lain dengan Toba, dengan sebutan Toba. Wa fis suhuf, di dalam lembaran-lembaran yang dulu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Al-Quran sudah ada namanya As-Suhuf, itu disebutkan adalah agib.
Wa fi Zabur yang dikenal adalah sebutan nama Faruq. Wa indallahi Thaha wa Yasin wa indal mu'minina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nama-nama Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita semakin mengenal Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin bisa memahami inilah keagungan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberkahi pada kita semua. Semakin kita mengenal nama-nama Nabi Muhammad, semakin bertambah rasa mahabbah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Semakin mendalam kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, semakin kuat ada hubungan kita dan ittiba kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberkahi pada kita semua, diberikan oleh Allah selalu bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad, menghidupin sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah, rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma la tada' fi majlisina hadza dzamban ila ghafarta, hamman ila farajta, maridan ila syafaita, waladainan ila qadaita, hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ila qadaita serta ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.